Hai hai, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakan dan mohon maaf lahir dan batin. Kali ini aku mau menemani teman-teman dengan general reading. Seperti biasa, ini akan menarik banyak energi dan timeless ya. Kapan aja kamu nonton, silahkan bagi yang resonate. Tema kita kali ini adalah luka batin yang akan pulih. Jadi ini masih ada kaitannya dengan memaafkan. Memaafkan diri sendiri maupun memaafkan orang lain. Kita lihat ya, luka batin yang bisa pulih semoga dalam waktu dekat. Dan kita juga bisa cari tahu ya, sebenarnya apa sih masalahnya dan bagaimana solusinya. Aku akan tarik dulu overall energinya. Luka batin yang akan pulih dalam waktu dekat. Ada unity. Yang aku rasakan di sini kelihatannya ya, teman-teman ini merasa sendirian, merasa tidak bisa menentukan arah yang tepat gitu ya. Memerlukan arahan, memerlukan bantuan. Dan juga mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah salah jalan yang aku lihat. Ada juga yang seperti agak susah beradaptasi ya. Jadi kalau di pekerjaan itu kemungkinan teman-teman masuk ke lingkungan yang sulit ya, seperti minyak dan air kayak gitu. Dan juga teman-teman yang merasa sendiri itu tadi seperti belum menemukan kumpulan atau komunitas yang sevisi misi. Jadi segala sesuatunya itu seperti nggak nyambung gitu ya. Kalau sama teman, sama keluarga, sama pasangan, itu ada rasa yang selalu nggak nyambung. Dan akhirnya itu membuat teman-teman kecewa. Kekecewaan itu terus menerus gitu ya, akhirnya bertumpuk dan terpendam. Nah, karena lama-lama terpendam, terus akhirnya itu keluarnya jadi negatif ya, energi negatif, maka bisa memicu konflik yang akhirnya menjadi tambah sakit hati dan juga akhirnya menjadi luka batin. Yang aku rasakan seperti itu. Di sini juga yang aku rasakan ya, bagi sebagian teman-teman itu ada yang mendambakan bisa berkumpul lagi, entah itu dengan pasangan kalau sudah putus atau cerai, atau dengan keluarga ya, jadi yang terpisah jarak, atau juga memang komunikasinya tidak baik gitu ya. Dan juga di sini yang aku rasakan bagi teman-teman sebagian kecil ya, mungkin yang baru pindah kerja atau misalkan lulus sekolah, lulus kuliah, memasuki dunia kerja, itu seperti kehilangan arah atau seperti kayaknya yang dulu itu lebih baik deh daripada yang sekarang. Dan ini juga ada kaitannya dengan seperti prinsip ya. Mungkin ada prinsip-prinsip yang sudah usang, yang tadi itu masalah adaptasi. Jadi kita lihat ya, kita klarifikasi luka batin yang akan pulih semoga dalam waktu dekat. Oke. Karena major arcana, jadi aku melihat luka batin ini bisa dibilang seperti ujian hidup juga ya. Dan kemungkinan kalau ujian hidup, maka itu akan segera berakhir jika teman-teman sudah bisa memetik pelajarannya. Ya, ada abandonment, Five of Pentacles. Ini yang tadi ya, seperti merasa sendiri, ditinggalkan gitu ya. Tidak ada yang mensupport, tidak punya support system. Yang aku rasakan sebagian dari luka batin ini sudah dialami sejak kecil. Oke, di sini ada 4 kartu. Aku akan ambil 3 diantaranya ya.
2, sorry. Nanti ini sebagai tambahan juga bisa gitu ya, tapi aku mau bahas yang intinya dulu. Generosity, 6 of Pentacles, 5, 6. Sadness, wow, 5 of Cups. Berat ya energinya. Yang aku rasakan memang sebagian besar ini sudah terlalu lama ya luka batinnya. Ada seperti generational trauma gitu ya. Jadi trauma yang sudah turun-temurun. Ada kaitannya juga dengan pola asuh ya, dari lingkungan keluarga. Yang aku lihat juga ada kemungkinan kekurangan ekonomi yang sudah berlangsung lama gitu ya. Ada yang patah hati parah, ada yang kecewa. Ini bisa kecewa terhadap pasangan atau siapapun ya yang berelasi dengan teman-teman. Yang aku rasakan juga ini seperti ada yang broken home. Atau kalau tidak broken home tapi keluarganya itu tidak berfungsi selayaknya keluarga. Di percintaan ini luka patah hati ya. Kalau di pekerjaan ini juga mungkin dari pendapatan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan atau tidak ada dukungan itu tadi. Oke, aku kayaknya perlu ambil ini yang 2 tadi ya. Ya, banyak drama sehingga membuat lelah gitu ya. Tapi ya, no worries, ada justice. Ini nanti semuanya akan terbayar ya. Di sini aku melihat ada memang karma. Jadi intinya ini adalah bisa dibilang karma atau ujian hidup atau segala sesuatu yang akan membuat kita menjadi lebih kuat atau menjadi lebih baik lagi. Jadi luka batin ini akan sembuh ketika kita sudah bisa menerima pelajarannya dan ketika timingnya itu memang sudah waktunya selesai gitu ya. Memang ini penuh drama dan memang seperti melewati drama dulu baru bisa mengalami penyelesaian atau selesai gitu. Yang aku rasakan ya kalau di hubungan percintaan atau bagi kamu yang sudah punya pasangan, mungkin sebagian ada yang akhirnya berpisah gitu ya untuk kebaikan masing-masing. It's okay karena dengan begitu kalian bisa saling memulihkan. Jadi ketika pulih, who knows, siapa tahu nanti akan bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik sehingga hubungannya itu udah nggak toksik. Oke. Jadi luka batinnya ini lebih kepada hal-hal yang memang perlu dilalui ya, sebagai ujian atau cobaan dan juga sebagai pelajaran, sebagai karma. Sekarang aku mau tarik oracle advice. Luka batin yang akan segera pulih. Aku melihat di kartu Six of Pentacles atau Generosity ini mungkin bisa dibantu gitu ya proses pemulihannya itu dengan banyak-banyak berbagi entah itu kasih sayang atau materi, perhatian kepada yang membutuhkan. Kelihatannya itu akan bisa membantu prosesnya supaya lebih cepat. Ya, ada don't stop. Di sini memang ini perlu dilewati gitu ya. Jadi never give up. Ini aku jadi keingetan karena kemarin aku baru lihat berita ya, ada Moonbin, rest in peace. Nah, itu memang kita tidak bisa menghakimi, tidak boleh menghakimi. Karena setiap orang itu punya kadar ya, kekuatan masing-masing. Nah, di sini sarannya kalau kamu itu sudah merasa lelah, bukan berarti kamu itu tidak boleh istirahat, tapi
Artinya kamu itu jangan menyerah. Jangan menyerah begitu aja, istirahat boleh. Kalau memang lingkungan atau orang yang berarti buat kamu itu tidak membolehkan kamu istirahat, kamu segera cari pertolongan, keluar ya dari lingkungan yang toksik. Intinya, hindari mengakhiri semuanya gitu ya. Ini belum berakhir. Jadi kalau sekarang terasa berat, memang ini proses gitu ya. Fasenya seperti ini. Nanti juga akan berakhir. Nanti juga kamu akan ada yang bantu kalau sekarang itu merasa sendiri atau merasa berat. Apalagi oracle advice-nya, ya, there's something better. Ini aku optimis ya. Jadi kalau kamu tetap ya tidak menyerah, kamu itu akan menemukan yang lebih baik lagi di depan sana. Nah, there's something better ini kan artinya juga kalau kamu punya luka batin, maka luka batin itu bisa pulih. Kayak gitu. Kalau kamu punya pasangan yang toksik dan memang sudah tidak kuat lagi gitu ya, kelihatannya nanti kamu akan bisa mendapatkan pasangan yang baik. Kalau kamu di pekerjaan yang sekarang itu sudah tidak sepadan gitu ya, apa yang kamu usahakan dengan apa yang kamu terima sebagai hak, kelihatannya nanti kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Gitu ya. Jadi intinya jangan menyerah. Jadi kalau kamu perlu pertolongan, mintalah bantuan ya. Di sini ada gambar, ini kakek dan ini anak-anak atau mungkin cucu gitu ya, atau ini guru dengan muridnya. Jadi kamu bisa minta bantuan ya. Minta arahan kepada yang ahlinya. Ini juga bisa artinya kamu berdoa gitu ya. Kamu minta pertolongan kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, karena memang yang aku lihat ini adalah ujian hidup. Jadi kamu minta bantuan untuk bisa melewati ujian ini, sehingga nanti luka batin kamu itu juga akan pulih dengan sendirinya. Oke, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.